Bayangkan di kedalaman Laut Biru, tersembunyi formasi batu kolosal yang menyerupai kuil kuno, tangga, lorong, dan dinding menjulang berdiri diam selama ribuan tahun. Lokasinya bukan di Mesir, bukan pula di Yunani, melainkan di bawah Laut Jepang, tepatnya di lepas pantai Pulau Yonaguni, Jepang bagian selatan. Bagi sebagian orang, formasi ini adalah fenomena alam. Namun bagi yang lain, ini adalah jejak dari peradaban kuno yang hilang lebih tua dari Mesopotamia, lebih misterius dari Atlantis. Dan pertanyaannya tetap sama, apakah benar ada kota kuno yang tertelan laut? Atau apakah ini sekadar kebetulan geologi? Bab 1. Penemuan tak terduga di Laut Jepang. Kisah Yonaguni bermula pada tahun 1986, ketika seorang instruktur selam lokal bernama Kihachiro Aratake sedang mencari lokasi penyelaman baru di perairan Pulau Yonaguni. Dalam ekspedisinya, dia menemukan sesuatu yang mencengangkan, struktur batu besar di dasar laut, sekitar 25 meter di bawah permukaan air. Struktur ini terlihat seperti tangga raksasa. Setiap tingkatnya memiliki bentuk presisi nyaris sempurna, seperti pahatan manusia. Bahkan beberapa bagian terlihat seperti jalan, dinding, dan tiang berdiri, seolah-olah reruntuhan kota kuno yang tenggelam. Penemuan ini segera menarik perhatian para arkeolog dan ilmuwan kelautan Jepang. Profesor Masaaki Kimura dari Universitas Ryukyu adalah salah satu yang paling vokal mendukung hipotesis bahwa situs Yonaguni adalah buatan manusia. Ia menghabiskan lebih dari 2 dekade meneliti struktur tersebut, memetakan setiap celah dan sudutnya. Kimura yakin bahwa situs ini dulunya adalah bagian dari peradaban besar yang dihancurkan oleh gempa bumi dan tsunami, lalu tenggelam ke dasar laut. Namun, banyak ilmuwan barat skeptis. Mereka mengatakan bahwa formasi tersebut adalah hasil alami dari rekahan batuan sedimen yang terbentuk karena aktivitas tektonik. Menurut mereka, bentuk persegi atau sudut tajam tidak selalu berarti hasil tangan manusia. Bab 2. Struktur yang menantang nalar. Jika kita menelusuri lebih dalam ke dalam formasi batu Yonaguni, akan terlihat keanehan yang sukar dijelaskan dengan fenomena alam biasa. Ada struktur menyerupai piramida berundak, serupa dengan yang ditemukan di peradaban Maya atau Mesir. Ada jalan utama sepanjang lebih dari 300 meter yang datar sempurna. Ada pula celah-celah sempit yang mirip lorong atau kanal. Di sisi lain, ditemukan struktur mirip menara yang menjulang ke atas. Yang lebih menarik lagi adalah adanya arca kepala manusia dan ukiran simbolik yang menyerupai tulisan kuno. Kimura dan timnya juga menemukan apa yang mereka sebut sebagai relief kura-kura dan ruangan utama, seluas 10 kali 20 meter yang menyerupai aula. Apakah semua ini kebetulan geologi atau jejak teknologi kuno yang telah lama dilupakan? Bab 3. Peradaban yang hilang lebih tua dari sejarah. Salah satu hal paling kontroversial dari situs Yonaguni adalah klaim usianya. Jika benar, maka peradaban Yonaguni bisa jadi sezaman atau bahkan lebih tua dari kota legendaris Atlantis yang digambarkan oleh Plato. Ini membuka kemungkinan besar bahwa pada masa prasejarah, manusia telah membangun struktur monumental, namun sejarahnya hilang ditelan laut karena bencana alam besar pada masa akhir. Zaman es laut Jepang dikenal sangat aktif secara tektonik. Letak Yonaguni di zona subduksi membuatnya rentan terhadap gempa besar dan tsunami. Teori populer menyatakan bahwa sebuah gempa megaterus ribuan tahun lalu menyebabkan daratan itu runtuh dan tersapu ombak, lalu tenggelam selamanya. Bab 4. Debat ilmiah dan teori alternatif. Tidak semua ilmuwan setuju dengan pandangan Kimura. Geolog seperti Robert Schoch dari Boston University berpendapat bahwa formasi Yonaguni terbentuk secara alami. Ia berargumen bahwa formasi tersebut adalah hasil rekahan dan erosi batuan sedimen, diperkuat oleh fakta bahwa batu di sana adalah jenis batu pasir yang mudah pecah membentuk pola persegi. Namun, para pendukung teori buatan manusia menunjuk pada simetri yang terlalu rapi, serta lokasi strategis dari setiap elemen struktur. Mereka percaya bahwa manusia purba memiliki teknologi dan kemampuan yang jauh lebih maju daripada yang selama ini dipercayai. Beberapa bahkan menyebut adanya kemungkinan hubungan antara Yonaguni dan situs megalitik lainnya di Asia, seperti Gunung Padang di Indonesia atau Göbekli Tepe di Turki. Teori ini menunjukkan bahwa ada jaringan peradaban kuno yang pernah tersebar dari Asia Timur hingga Timur Tengah dan semua terkubur oleh waktu. Bab 5. Petunjuk dari legenda dan budaya lokal. Legenda rakyat Okinawa dan Ryukyu juga menyimpan petunjuk misterius. Beberapa kisah lisan menyebutkan adanya kerajaan laut yang pernah berdiri di masa lampau
yang hilang dalam gempa besar. Kisah-kisah ini biasanya dianggap mitos, namun cocok dengan narasi Yonaguni. Dalam beberapa kisah, disebutkan juga adanya manusia langit yang turun dari atas untuk mengajari leluhur mereka membangun. Ini memicu teori pseudoarkeologi yang menyatakan bahwa peradaban kuno mungkin memiliki hubungan dengan entitas luar angkasa atau teknologi yang belum kita mengerti hingga hari ini. Apakah mungkin legenda ini adalah versi terdistorsi dari sejarah nyata tentang kota yang runtuh ke dasar laut akibat bencana besar? Bab 6. Yonaguni dan Atlantis. Kemiripan yang mengejutkan, banyak yang membandingkan Yonaguni dengan kota Atlantis yang diceritakan Plato. Dalam dialog Timaeus dan Critias, Plato menggambarkan Atlantis sebagai peradaban besar yang hancur dalam satu malam dan tenggelam ke dasar laut. Deskripsi Plato tentang struktur konsentris, teknologi maju, dan kehancuran mendadak terasa sangat mirip dengan apa yang diduga terjadi di Yonaguni. Beberapa peneliti bahkan mengusulkan bahwa Atlantis tidak berada di Atlantik, melainkan di Pasifik. Dan Yonaguni adalah petunjuk nyata pertama. Meskipun klaim ini kontroversial, tidak bisa disangkal bahwa kemiripan antara mitos dan temuan geologi ini memberi ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Bab 7. Teknologi modern dan penelitian masa depan dengan kemajuan teknologi pemetaan bawah laut dan sonar 3D. Para peneliti kini memiliki alat untuk memetakan situs seperti Yonaguni dengan lebih presisi. Beberapa ekspedisi internasional bahkan telah menggunakan drone bawah laut ROVU untuk mengeksplorasi celah-celah struktur ini. Namun, dana untuk penelitian semacam ini sangat terbatas. Yonaguni belum diakui secara resmi sebagai situs warisan budaya, sehingga eksplorasi seringkali bergantung pada individu atau komunitas kecil. Meski begitu, komunitas penyelam dan penggemar arkeologi bawah laut dari seluruh dunia terus datang untuk menyelami misteri ini. Dan setiap ekspedisi baru membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kota bawah laut Yonaguni bukan hanya sekumpulan batu di dasar laut. Ia adalah simbol dari teka-teki besar yang belum terjawab. Apakah sejarah manusia jauh lebih tua dan lebih kompleks dari yang kita pelajari di sekolah? Apakah peradaban kuno telah bangkit dan jatuh tanpa jejak tertulis, hanya meninggalkan reruntuhan yang tersembunyi di lautan? Misteri ini belum selesai. Setiap penyelaman baru ke perairan Yonaguni bisa saja membuka lembaran sejarah yang tak tercatat. Kita mungkin hanya melihat permukaan dari gunung es sejarah manusia yang tersembunyi di bawah laut. Karena itu, mari kita dorong lebih banyak riset, eksplorasi, dan diskusi terbuka tentang misteri-misteri seperti Yonaguni. Dunia ini masih penuh teka-teki. Dan siapa tahu, jawaban atas asal-usul kita bisa saja berada di kedalaman samudra yang selama ini kita abaikan. Teruslah bertanya, teruslah mencari, karena kebenaran kadang bersembunyi di tempat yang tak terduga, seperti reruntuhan kota di dasar lautan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.